Hello YouTube. Jumpa lagi di segmen baru kita, yaitu Dead Talk. Oke, di segmen baru Dead Talk ini, nah kita akan bincang-bincang santai mengenai satu kehidupan short. Nah, hari ini telah hadir bersama gue, temen gue yang bernama siapa? Anjir, Davin. Siapa? Renata. Kecil banget suara mana? Oke, di kesempatan ini kita kehadiran narasumber kita, bintang tamu kita, yaitu bukan Pak, bukan. Ini Pak. Nah, Bapak kan host Pak gua. ya. Narasumber Pak. Nah, betul. Nah, Anjas Adli. Anjas. Oke. Terus aku apa sih? Sub narasumber. Ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu nih. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari, jadi tema kita hari ini adalah kehidupan kampus. Ya, kehidupan kampus. Ya, buat yang lagi nyari Kuliah. jurusan salah satu jurusan tertentu. Nah, kita akan tanya nih ke abang-abang ini, Bang Anjas, dia kuliah di mana segala macam. Oke, makanya stay tune di Deadlock. Oke, Anjas. Iya, gimana Bang Dede? Bang Detri nih. Ya. Lu dulu kuliah di mana? Nah, ngomong-ngomong, gua denger baru lulus kan? Iya, di kemarin tuh gua kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Apa? Biasa aja. Unsur Universitas Jenderal Jenderal Sudirman. Sudirman. Oh, singkatannya apa biasanya biar orang tahu? Unsur. Betul. Tempatnya ada di Purwokerto gitu. Bukan yang di sebelum Bandung. Itu Purwakarta. Purwakarta Bapak. Purwakarta. Iya. Oke. Terus? Jadi di situ gua ngambil salah satu program studi yang paling terkenal, paling hits. Wih. Teknik Teknik pertanian. Teknik pertanian. Oke. Teknik pertanian. Angkatan berarti angkatan berapa? Gua angkatan 2012. 2012 baru lulus. SMA-nya di mana? SMA-nya di Bekasi. Ya, di Bekasi. Apa sebut aja SMA mana? SMA Darussalam. Daru. Oh, belum. Gue udah mau gini Darussalam. Oke. Detok. Ya. Udah, Pak. Udah. Neng Renata diem aja. Kita bertiga doang. Iya. Tadi berempat. Kayaknya berempat. Ya. Keredupan. Detok. Ya. Udah. Ini udah rekam kan ya? Udah. Nah, lanjut. Jadi angkatan 2000 Kan 2012. Nah, tadi jurusan ini. Teknik pertanian. Nah, Anjas ini kan kalau nggak salah kalau unsur itu negeri swasta sih ya? Itu negeri Negeri. Jadi salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, maksudnya kan kalau negeri itu kan katanya ya agak susah ya. Iya. Nah, Masa pakai iya? masa bodoh. Oh iya. Aduh. Nah, jalurnya dulu jalur SNPTN atau mandiri atau pribadi atau Hal belakang gitu ya. iya atau jalur belakang, pintu belakang gitu. Gua masuk unsur itu jalur mandiri namanya itu SPMB. SPMB. Artinya apa SPMB? Seleksi masuk perguruan. Pak. SP masa seleksi masuk? MB. SP, NB. sekolah, sekolah. Seleksi Perguruan perguruan masuk bersama. Jauh. nggak tahu. Ya pokoknya itu adalah salah satu jalur mandiri yang dibuka oleh Unsur dan gua coba di situ gua lolos lewat jalur mandiri Tahun 2012. 2012. Susah nggak sih? Soalnya kayak gimana dulu pasti? Soalnya sih susah banget. Yang gue tahu itu lebih susah dari SNMPTN. Tapi gue kasih tahu cara kiat-kiatnya biar lo bisa masuk. Lo harus jawab soal-soal itu dengan cara ngasal. Detok. Ya. Cara ngasal. Jadi jujur, gue ada suatu soal. Tapi nggak ngasal juga kali ya? Ya maksudnya, ngasal. Tapi gini, gue kan ya tapi kan teman-teman yang cuma yang belajar kerja keras, makanya ntar dia ngikutin juga
gue lagi. Maksudnya jelasin nggak sih? Maksudnya ngasal tuh Jadi kalau dalam misalkan gimana? yang belajarlah kalian dengan sebaik-baiknya. Cuman ketika kalian Oh iya. Terus? tapi ketika kalian nanti udah mentok, ngasalah kalian dengan sebaik-baiknya juga, kayak gitu maksud saya. Tepuk tangan nih dong. Bajuri ya. Detol. Jadi waktu itu ada 100 soal, waktu itu banyak banget kerjain. Jadi 100 soal gue cuma bisa ngerjain 29 soal. Dan sisanya gue isi 100-100-nya 109 soal gue isi semua. Dan akhirnya gue lulus. Apa? Tepuk tangan dulu dong. Nah, biasa sih. Biasa ya. Ya itu intinya lo. Enggak. Dulu emang pilihan pertama itu naruh teknik pertanian. Gue pilihan pertama ambil geologi. Jadi itu masuk ke pilihan. Pilihan kedua. Oke, selamat ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kamu mau nanya nggak? Tapi mau nanya nggak? Terus apalagi nih? Apalagi yang perlu? Ya makanya ini, lu mau nanya nggak Fit? Atau Renata nih, Renata ini kelas baru kelas 14. Oh 12. Kelas 11. Jelas. Banyak pak. Iya banyak ya. Banyak. Nah Renata mau nanya nggak? Tanya ke aku. Ah, kelamaan udah davin aja. Jadi tadi milihnya jurusan apa? Teknik pertanian. Oh ya, kenapa milih itu? Karena Tak selamanya jago. Enggak, jadi karena itu sebenarnya backup plan. Hah? Backup plan. Oh backup Gua line. dari awal masuk harus bisa kuliah teknik waktu itu. Ah, Jadi, terus? yang pertama kali gue incar adalah teknik geologi. Tapi gue mempunyai backup. Apa nih kalau misalkan gue bisa di teknik geologi? Karena waktu itu di saat angkatan gue ya, era gue tuh Udah tua ya Pak? Hei. Udah tua ya Pak? Era tua kan? Ya, sangat banyak sekali peminat Detol. teknik geologi. Jadi gue mempunyai cara backup plan. Apa nih kalau misalkan gue nggak keterima teknik geologi, apa yang akan gue ambil? Gue ambil harus teknik juga, tapi teknik yang kira-kira gampang tuh apa ya? Gue pilihlah teknik pertanian. Padahal gue nggak tahu tuh apa. Basically lu suka nggak sih sama pertanian? Nah itu sekarang pertanyaannya belajar apa aja sih Pak? Di sana basically sih gue nggak tahu apa-apa tentang pertanian. Yang gue pikir adalah pikiran gue bakal nanam gitu kan. Terus? Ternyata it's totally different from out of my mind. Jadi gue mau pelajari seluruh kegiatan proses pertanian pada bidang pasca panen. Jadi setelah ditanam. hasil pertanian itu ditanam kan, dipanen, diolah, itu bagian gue. Itu orang lain. Oh iya. Nah kan udah keterima nih dulu. Pas diterima itu di unsur nih ya. Iya. Itu gimana setelah penerimaan itu lu ada ospek dong? Ada. Nah, bisa jelasin dulu pas lu masuk unsur. Jadi buat kalian yang ngincar ke unsur nih, nah ospek unsur itu kayak gimana? Terus ada tahapannya ospek apa? Banyak nggak sih ospek cuma sekali doang apa gimana? Jawab, coba. Pikiran Anda yang mau jawab. Oh enggak. Iya. Jawab. Jadi kalau untuk ospek itu ada 3 sih menurut saya. Mau ospek universitas, kedua ospek Fakultas. ketiga adalah ospek jurusan. Jelasin, univ gimana? Universitas itu dia ospeknya sih nggak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi itu tentang orientasi berkenalan apa aja sih yang ada UKM Sama cewek. Oh. UKM yang ada di universitas itu tuh apaan aja sih gitu. Terus ya, lo mengenali lingkungan universitas lo secara garis besar tuh seperti apa itu ospek univ. Kalau untuk ospek fakultas nanti udah agak ekstrim tuh karena kita harus mengetahui tentang apa yang kita pilih di kuliah Di fakultas. karena fakultas itu kan salah satu bagian dari jurusan kita kan. Nah, itu yang udah agak serem tuh di situ. Dan jurusan nanti lebih serem lagi gitu. Tapi overall serem di sini bukan tanda lo disiksa atau Nggak apa ada ya, gitu. Itu nggak berarti ada. kalau yang takut ospek nggak ada tuh di sini saya, Itu nggak ditonjok kayak gitu nggak ada kan? Nggak ada. Pak, ini nih Pak, tangannya jadi gue ini Yang Pak. gue ini, masa yang sakit itu? Sekarang gue mau nanya, Ya boleh. tomat itu buah apa sayur? Nah, Tomat Pertanian. itu kalau menurut gue Ya menurut anak pertanian, tomat itu buah apa sayur? itu adalah Buah. Kenapa buah? karena dia berbiji.
Tapi sawi ada biji sawi. Iya itu kan benihnya Pak. Ada sih. Iya. Si timun itu ada. Tapi sayur. Udah. Oke. Nah, tadi sampai ospek. Jadi pesan saya tadi buat yang mau ospek, mau kuliah sekarang kelas 12 jangan takut ospek. Ospeknya nggak macam-macam jadi nggak cukup pulang. Apalagi zaman sekarang ya makin sekarang udah mulai nggak ada sih yang kayak gitu. Tapi di kita yang Informatik. Ada. Kalau di tempat aku sih nggak ada. Jadi Unsur nggak ada. unsur Ada. Unsur tuh aman kok. safe ya. Unsur itu ditambah water. Sakit dan kekencangan Pak. Alright. Nah, kuliah 4 tahun, Pak. Pas 4 tahun. Kenapa cepet-cepet lulus? Sebenarnya saya tidak cocok lulus, tapi lulus tepat pada waktu. Nah, lulus tepat pada waktunya. Iya. Betah nggak nih pas selama tinggal 4 tahun di sana? Pak. Nah. Pak. 4 ya? 4 tahun di sana betah nggak? Enggak, kenapa? Salah ya? Salah. Tadi lu begini Ya. Pak. Tadi Salah. gini. Iya. Iya, gimana? 4 tahun betah nggak sih? Overall betah banget sih di sana. Dari kehidupan, terus apa namanya, biaya hidup tuh gimana? Unsur itu ada di Purwokerto ya. Purwokerto itu di Jawa Tengah salah satu Nah, kota. lihat petanya ntar. Gua kasih lihat petanya sini. Set. Iya. Salah satu kota yang sangat bisa dibilang itu adalah kota pelajar gitu. Karena di zaman gua kuliah tuh mall udah ada. Nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Sekarang baru ada. Wow. Sekarang udah baru ada satu mall besar banget. Ini Purwokerto. Hidup Purwokerto. Terus. Jajak. Ya. Wali kotanya. Bukan. Terus. Itu salah satu kota yang cocok buat mahasiswa-mahasiswa untuk kuliah. Terus lu bedanya dunia perkuliahan sama sekolah apa ya? Beda dunia perkuliahan dan Tenangin diri. Nah. Mohon sabar. Ini ujian. Iya. Tadi bagus tuh. Bagus banget. mentok. Bedanya apa dunia perkuliahan sama dunia sekolah? Ya. Yang gue rasakan adalah dunia kuliah tuh membentuk mental kita, mempersiapkan mental kita untuk bagaimana kita untuk menghadapi orang-orang yang nantinya bakal ada di sekitar kita dalam waktu yang lama gitu. Mungkin bisa jadi itu di kerjaan kita, bisa jadi nanti itu teman kuliah kita. Karena kan kalau misalkan yang gue rasakan ya, kalau SMA kan kita emosionalnya masih tinggi gitu. Terus kalau di kuliah itu kita bisa mempelajari nih cara memanajemen emosional secara lebih baik itu gimana sih, cara mengetreat orang yang berbeda-beda itu gimana sih caranya, lebih kayak manajemen diri sendiri kita untuk lebih bisa berbaur dengan dunia luas dengan cara yang berbeda-beda pula gitu. Itu bedanya. Jadi buat lu yang nyiapin diri nih ternyata temennya ya. Sama mau kuliah nggak? Mau. Apa katanya? Upit itu apa? Balik tipu. Ya. Sebel banget. Gue kira upit apa? Tapi tipu. Nah, jadi itu bedanya antara mahasiswa sama pelajar. Nah, balik lagi ke Purwokerto nih. Balik Jauh Pak. Jauh sini aja. Purwokerto jauh. Purwokerto dia ya. Ya balik lagi ke Purwokerto. Nah, biaya hidup di sana gimana, Jas? Dia hidup murah banget. Murah banget. Gua Contoh kasih makan. bocoran. Makan dulu ya. Ya, sekali makan berapa? Kalau gue makan kayak nasi ya. Nasi. Nasi. Sayur, Sayur. ayam. Ayam. Oh, belum. Teh manis. Teh manis. Tahu berapa? Berapa? 10.000. Ayu ting ting. Nasi, ayam, teh manis, Sayur. sayur. Gila. 10.000. Enak banget. Itu nama warungnya Bupon. Terkenal banget dulu. Bupon ya. Terima kasih Bupon. 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 Terima kasih Bupon telah Ibu menjadi poni. Ini ponian. Kagak udah tua. terus tadi dia hidup makan. Terus apa lagi dia hidup di sana sih? Kosan. Kosan. Ini Kosan. penting banget ya. Ini adalah hal terpenting karena kalau misalkan yang gue dengar Yang rantau ya, anak rantau. Rantau kan kayak di kota-kota besar kayak di Empat, kayak di BB gitu kan. Kota-kota kosan kan sebulannya bisa 500 up gitu ya. 500. 500.000 ke atas gitu kan. Push up. Oh.
Nah, tapi gue selama ngekos di sana, gue ngekos kebetulan 3 tahun, satu tahun pindah. Ke tahun pertama gue ngekos 1 tahun, kemudian gue pindah ke kosan kedua, dan itu gue sampai lulus di situ. Lo tau nggak gue ngekos berapa? Enggak lah. Iyalah, nggak tahu ya. Gue Tadi bukan di nanya. Iya, kan gue bukan di Purwokerto. Gue di Purwakarta. Berapa ngekos berapa biaya? Gue ngekos di sana adalah biayanya 2 juta rupiah per Bulan. 1 Hari. tahun. 1 tahun, nanti lu tulis ini 2 juta, Tahun, tadi 2. bagi jadinya per bulan berapa Nah, ya, tulis kaget deh, kaget. tulis di bawah. Tahun. Apa? 1 tahun. 2 juta 1 tahun. Harus ngekos di mes bukan lebih murah, masjid. Jadi kalau yang mau nyiapin kuliah, tipsnya bagus ya. Jadi tinggal paling murah udah di mes. Di mes. Masjid. Nah, jadi itu biaya hidup 2 juta per tahun. Murah banget ya, kita bagi 2 juta bagi 12. Sekitar Ya, 189.000. Di bawah 200.000, men. Under 200.000 sebulan. Jampi-jampi. Nah, terus biaya hidup tadi makan udah, kosan udah. Apalagi sih biaya hidup di sana? Biaya apa lagi ya? Biaya jajan. Jajan, oke. Jajan itu murah juga ya. Murah di sana. Contoh jajannya apa sih? Yang paling- terkenal deh, yang yang paling hits, terkenal banget hits, adalah- yang hits. Mendoan. Wow. Enak banget. Itu Pak. Mantap banget. Pak. Begini. Itu mantap. Mendoan. Mendoan itu apa ya? Kalau bukan kali Bekasi kan ya? Mendoan. Oh, lu Bekasi? Iya. Gue juga Bekasi. Lah, Lah, mendoan bukannya kalau kita pacaran terus punya pacar baru kamu udah mendoan. Mendua. Kamu tuh mendua. bukan ya? Bukan mendoan. Nggak lucu ya? Nah kan kalau di Bekasi di tempat gue tinggal itu jual mendoan juga kan ya. Satuan itu harganya 2.500 sampai 3.000 rupiah. Segini. Itu buat itu batako kan Segini. bukan mendoan. Segini. Bukan itu. Bukan kecil. Pokoknya ya standar lah tempe di belah itu gimana kan. Oh, iya. Terus 2000. itu 2.500 sampai 3.000 satu piece-nya. Kalau Ya. di Purwokerto lo tau berapa? Berapa? 700 rupiah kalau nggak itu. 700 rupiah. Tangan aja. Terus ketika gue sampai lulus naik 4 tahun, Hah? lo tau inflasi cuma berapa? Dia naik jadi berapa? 1.000 rupiah. 4 tahun cuma nambah 300 perak. Oke. Makan udah, kosan udah, jajan Jajan udah. udah. Apalagi nih kira-kira biaya hidup di sana? Biaya hidup di sana apa lagi ya? Paling hiburan. Hiburan, oke. Hiburannya ngapain Jadi sih? Purwokerto banyak. Karena pas zaman dulu kan katanya nggak ada Nggak ada itu ya? mall. Nggak ada Mall baru ada sekarang ini. Ih sulah. Mantap. Bakar. Wah. Oke. Hebat ya Bapak ya belajar sunat Hebat dulu ya. Pak. Hipnotis, aduh. Hiburan karena di sana itu kan hiburannya nggak ada ya waktu zaman dulu. Jadi hiburan di situ adalah hiburan alam tuh. Mas Ded. Ada Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Alam. Itu alam. Ini alam. Itu alam. Itu alam. Ya. Ya kasih backsound. Krik. Iya. Ya jadi tuh gue berhubungan ke alam. Alam itu di sana yang paling terkenal adalah Batu Raden. Kalau mau wisata itu bagus banget. Dan gue baru kesana waktu gue udah lulus. Parah banget sih. Oke. Terus Batu Raden ya. Berapa Batu Raden? Tadi kan lu makan tuh. Itu masuknya cuma gimana ya? 10.000 rupiah. 10.000 rupiah per sekali masuk. Tuh, terus, tapi selain itu sih ada yang gratis. Itu banyak terkenal selain Batu Raden itu adalah curug-curug air terjun. Air terjun sih banyak banget. Dan itu Temennya tikus ya. curut. Curut eta Pak. Itu curut ya. Lain. Itu bagus banget di sana. Curug-curugnya sekitar 2 menit, sekitar ada 7. Terus kuliah itu enak apa Ntar enggak? dulu. Enaknya apa sih? Sekarang recap dulu. Sebelum jawab pertanyaan Davin, kita recap. Dari kosan, makan, kosan 200 ribuan per bulan, makan sekali makan berapa? 10.000. Terus ya hiburan dan segala macam itu kira-kira paling kurang 500 sebulan.
Iya, kurang lah Mas. That's Pokoknya lu budget 1 juta sebulan dari orang tua lu bisa lebih hidup banget. lah, itu lebih tepuk tangan lagi. Hidup unsut. Dah. cintaku. Yang bener Biasa aja bukan aku. Tadi pertanyaan apa, Davin? Tadi nanya apa? Enak apa enggak sih kuliah itu sebenarnya? Apa enaknya apa enggaknya? Itu ya, kuliah enak apa enggak? Suka duka berarti ya. Ya, menurut gua sih kalau kuliah itu Dia. menurut gua Nanya Pak. Jawab Pak. Gimana? Gini, kalau enak dan tidaknya sih pasti ada enak, pasti tidak. Ada tidaknya gitu. Oke, setuju gua. Kan kaki saya gatel Pak. Ya. Nah, jadi anak tidaknya enaknya lu punya teman, lu punya relasi, lu bisa mempelajari. Ini kok makin turun ya? Apa? Lu bisa mempelajari, Dongkrak. lu bisa mempelajari apa yang lu mau di kuliah. Kan di kuliah itu UKM-nya santai kan. Jadi misalnya minat lu. UKM itu apa? Nih, Oh, anak-anak UKM. SMA nih belum baru tahu nih. Kesehatan masyarakat. Bukan. Bukan. Kan ada UKS, Iya. unit kesehatan Dan sekolah. sekolah. Ada UKM, Nah, unit kesehatan mayit. Ya. Udah ada. Bukan. Enggak Jadi bener ini. Itu UKM Pak. UKM itu kalau misalkan kita di sekolah tuh ekskul, ekstrakurikuler. Tapi kalau kita ada mahasiswa, namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Terus Kalau di X itu apa di X? Di Generation X itu pemain SmackDown. Oh, nggak ada hubungan dengan kuliah. Oh, Gak ada. Beda. Detalk. belum. Ya. Kok telat ya delay ya? Ding. Lanjut. Ya, itu sih ya, lo bisa jauh lebih berkembang. Lo enaknya lagi itu sebagai tahapan proses pendewasaan. Gak enaknya pertama, capek. Iyalah. Kedua, kita harus bisa apa ya memanage uang sendiri kalau misalkan lo anak kos gitu. Lo harus pintar memanajemen uang. Uang sendiri ya. Karena ada lagunya manage uang sendiri. Baju sendiri. Oh iya, terus lo harus nyuci baju sendiri. Oh, nyuci. Kalau gimana? kalau lo nggak laundry ya lo bisa sendiri. Laundry murah di sana ya? Laundry murah. Berapa? 2.500 per kilo. nyuci, setrika, jemur. Itu juga dahsyat. Coba cuci, Setrika, jemur. Oke. Terus ya itu sih paling overall ya intinya enjoy ya kuliah itu asik. Nah, jadi di Unsut nih, kan karena dari negeri itu udah tidak banyak masalah Unsut, terus ada UKM-nya banyak segala macem. Nah, biaya kuliahnya bagaimana di Unsut nih? Biaya kuliah Tergolong mahal, murah, sedang? itu kalau zaman gue ya, zaman gue itu ceritanya murah sih karena gue udah beasiswa. Wih, sombong. Enggak sombong. Plus. Iya, ya Bangga tepuk gue. tangannya bisa aja Pak. Oke. Iya, gue beasiswa 4 tahun penuh. Apa nama beasiswa? Nama beasiswa adalah PPA. Program prestasi akademik dari Sekdisdi. Jadi biaya kuliah gue itu Rp2.900.000 per semester. Murah banget. Gue nggak denger. Iya, jadi biaya gue Rp2.900.000 per semester dan gue dapat beasiswa sebesar Rp2.100.000 per semester. Jadi kalau dihitung-hitung gue cuma bayar Rp800.000 per semester. 2 juta per semester. Rp2.900.000 per semester. Terus lu Gue dapat dapat beasiswa Rp2.100.000. terus berarti lu bayar sisanya. Terus Berarti itu gue cuma bayar uang kuliah Rp800.000. 800.000 per bulan. Kayak murah ya. 800.000 per bulan. Jadi nah syaratnya buat dapetin beasiswa PPA tadi apa aja? Jadi lu bisa 4 tahun itu apa sih syaratnya? Jadi buat siap-siap nih yang mau kuliah di kampus-kampus negeri, nah itu syarat buat dapet beasiswa itu apa aja? Biar kayak Pertama, lo harus punya prestasi. Oke, prestasi di bidang di bidang akademik lo Akademik. dinilai dari IP, IP. indeks prestasi. Oh, Tuh, lo harus Oke. bisa. Kedua, besarnya berapa? misalnya itu Ya. Hancur dah. Deadlock. Iya, terus ya intinya IP lo harus bisa di atas 3 lah. 3. Di atas 3. Tidak segini Pak. Ini Oh iya. Ya. Boleh. Oke, lucu nggak?
Pakai baju nih. Wah. Ada deh. Oke. Terus Lanjut. yang kedua lo harus aktif di kampus. Lo harus ikut organisasi dan UKM itu wajib, itu sebagai nilai. Dan ketiga lo harus pintar bikin proposal PKM namanya. Program Program kreativitas. kreativitas mahasiswa. Lo harus bisa. Kalau tiga itu udah lo pegang, ya insya Allah sih lo Bisa dapat ya. Amin. Oke, nah dasar-dasar nih yang perlu di apa ya, diolah apa bukan diolah ya, emang apa? Emang daging ya? Udah. Ini diolah. diolah. Telat banget. Apa buat di yang masuk teknik pertanian sebenarnya basic mata pelajaran apa sih yang harus dikuatin? Oke, Tuh. kalau lo emang tertarik ya. Bahasa Inggrisnya. Oh, bukan. Kalau lo tertarik di bidang pertanian, gue kasih dulu garis besar teknik pertanian adalah lo mempelajari proses setelah Panen, pasca panen. Itu kan dijelasin di depan. Terus lo harus pinter fisika. 90 karena 90% dari mata kuliah itu adalah fisikanya jago. Tuh, gitu ya. fisikanya. Fisika jago ya. Fisikanya jago. Lo punya fisika 50%, 5% kimia, 100% bahasa Inggris. Enggak deh. Pokoknya ya yang dominan itu adalah fisika. Karena kita engineer dan kita harus bisa fisika di luar negeri. Prospek karir nih teknik pertanian bagaimana? Terus Kalau menurut saya sih borak itu. Bor. Bahasa borak ya. Jadi bagaimana tadi? Kita semua jadi gimana nih ngomongnya? Nih rubah aja bahasa. Rubah dulu ya. Ya, jadi prospek karir bagaimana? Terlalu ngebahas. Ya, terlalu ngebahas. Ya, kecilan. Jadi sarangnya. Oke. Bercanda jadi. Bercanda nih, bercanda. Prospek karir teknik pertanian bagaimana? Awalnya ya dokter kuliah tuh gua agak bingung gitu. Ya itu ada banyak kan di belakang ada buaya. Buaya. Prospek karir. Prospek karirnya awalnya waktu gua kuliah gua nggak tahu tuh gua kan bisa berkarir seperti apa gitu kan. Karena pas mendekati perusahaan gua tahu gitu bahwa prospeknya itu adalah bagus banget gitu. Bagus banget ya? Karena kita bisa berada di manapun begitu. Kayak gue sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta gitu kan yang bergerak di bidang kehutanan. Nama perusahaannya sebutin sensor ya. Oke. Jadi dia bergerak di sebuah Kehutanan industri. Sinar Garut. Ya. Itu S Pak. Oh ya. Terus. Nah di situ gue bisa masuk dan sekarang gue pindah di salah satu perusahaan yang bergerak di fast consumer manufacturing goods. Berarti Dia mau perusahaan pipis. di Antrin. Ya udah. Pipis. Oh iya udah. Jadi Udah di lama. gua. Apa? Lanjut. Jadi gue bergerak di salah satu bekerja di perusahaan yang FMCG, jadi itu perusahaan pangan. Jadi lo dari hutan ke Bisa ke pangan bisa aja. Selain hutan pangan bisa dong. Bisa juga. Bisa lah ya, bisa banget ya. Yang bisa banget tau nggak itu apa? Apa? Bank. Banyak. Jadi ya gue denger juga sih anak-anak pertanian banyak yang masuk ke banking ya. Banyak. Oke, tadi itu prospek karir di teknik pertanian. Jadi sebenarnya banyak banget prospek karirnya, mulai dari berbagai industri ya sampai ke banking aja masih bisa masuk. Nah, oke, jadi tadi kuliah di Unsur itu sangat murah sekali, biaya hidupnya murah, terus lu betah banget. Kemudian apa lagi? Beasiswa banyak. Terus apa ya, orangnya baik-baik. Orangnya baik-baik, lingkungannya enak. Nah, saran-saran buat teman-teman yang mau kuliah di Unsur atau mau kuliah teknik pertanian, apa saran-saran? Saran-sarannya ya, itu gue harus bisa bahasa ngapak. Bahasa ngapak itu bahasa Banyumas. Bahasa Banyumas, Jawa. Tapi seru gitu deh, bukan kayak Jawa-Jawa, tapi itu ngapak. Jadi kayak kalau di kita tuh kayak bahasa Betawi gitu ya. Nah kayak gitu. Tapi Contohnya gimana? Bisa ya, dibilangin. kayak piok po kayak gitu. Seru deh. Pokoknya lo Seru harus ya? bahasa ngapak.
lebih baik kalau mau dimasukin. Intinya lo gak nyesel kalau lo Dan soalnya unsur ya. Jadi persiapan buat seleksinya aja ya. Sampai tes segala macam dan lupa berdoa. minta restu orang tua, yang banyak beramal. Banyak beramal. Jadi sih Oke. Berhubung matahari sudah terbit, udah tenggelam pak, tenggelam gini Pak, tenggelam. Matahari udah tenggelam. Kita juga udah remang-remang. Kita Ini apa akhiri sih, Pak? Hah? Segmen Dead Talk kali ini kita sudahi ya. Oke, Terima kasih buat Anjas. sama-sama sukses terus ya Mas Sukses, Datri, ya. Deadlock dan Deadlocknya. Oke. Sukses terus ya Mas Davin ya. Davin, ada pertanyaan terakhir nggak? buat Debaras, sukses terus ya sekolahnya ya. Ini jadi banyak. Terima kasih. Jadi semua. Enggak, lu ada terakhir nanya nggak? Udah pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir sebelum ditutup. Sebelum meninggal lagi jangan dong. Pokoknya sukses terus Enggak. lah buat Mas Detri vlognya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Lo komen kalau misalkan lo jangan. Lo komen kalau misalkan lo mau tahu info-info tentang kuliah yang di jurusan lain atau apa, lo komen aja. Komentar kalau bisa kita jawab ya. Pokoknya jangan lupa like, Komen. Kemon, dan Subscribe. Oke? Itu aja. Mario tuh jarum. Oke. super ya. Udah. Terima kasih. Sampai jumpa di Dead Talk.